Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana. Dari situ kita baca lagi. Baris ke-10 dari bawah. Yang Latin halaman berapa? 779 yang Latin. Bersalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira dijalankan oleh mereka itu. Baris ke-10 dari bawah yang Jawi halaman 23. Yang Latin halaman 79, baris kedua dari atas. Udah ketemu? Ya, fokus ya, konsentrasi. Bismillah. Mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin. Bersalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira dijalankan oleh mereka itu kepada bahwasanya Allah Ta'ala tiada dikehendaki akan segala kejahatan dan telah buat hujjah segala mereka itu dengan bahwasanya menghendaki akan kejahatan itu jahat. Sedikit mengulang ya. Kalau konsep sunni adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Timur Tengah ahlus sunnah wal jamaah itu disebut sunni. Kalau di Indonesia aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Sunni atau aswaja, ya perlu untuk kita ketahui bahwa konsepnya paham sunni atau aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Semua perbuatan itu, baik perbuatan itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan jahat, ya perbuatan buruk, ketaatan atau kemaksiatan, yang menciptakan adalah Allah. Itu konsep siapa? Konsep sunni, ahlus sunnah wal jamaah.
Bahkan kepada perkara yang buruk, kepada maksiat, kejahatan, itu juga termasuk sesuatu yang dikehendaki Allah. Betul apa tidak? Perbuatan baik, perbuatan buruk, maksiat, kejahatan, satu hal yang dikehendaki Allah apa tidak? Dikehendaki Allah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Itu bedanya. Karena nggak ada sesuatu di alam semesta ini, satu hal saja kita bahas kemarin. Carilah satu hal saja di alam ini yang kosong, yang luput dari kehendak Allah. Ada tidak? Hari kiamat kita nggak akan ketemu satu hal saja. Cari sesuatu yang luput, bebas, tidak terikat dari kehendak Allah Ta'ala. Ada apa tidak? Jawabannya tidak ada. Maka termasuk kejahatan, keburukan, maksiat, itu satu hal yang dikehendaki Allah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah dikenal konsep iradah dan amr. Ya, ada kehendak dan ada ya perintah. Kalau di kitab Melayu nanti di sini ada beda kehendak, beda ridho. Beda iradah, beda amr. Sama itu. Cuma di kitab Sirajul Huda membahasakannya ridho. Beda kehendak, beda ridho. Itu konsep siapa tadi? Aswajah atau sunni. Berbeda dengan konsep Mu'tazilah. Dikatakan tadi di dalam kitab ini, bersalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira dijalankan oleh mereka itu kepada bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghendaki akan segala kejahatan. Kalau Ahlussunnah, kebaikan dan kejahatan dikehendaki Allah apa tidak? Dikehendaki, walaupun tidak diperintahkan Allah untuk melakukan kejahatan. Jadi walaupun dikehendaki tapi tidak diperintahkan Allah. Makanya tadi dikenal dalam konsep sunni, aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, ada kehendak, ada iradah, ada amar. Beda iradah, beda amar. Itu harus didudukkan. Nah, baik. Sementara Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki segala kejahatan, tidak menghendaki segala keburukan. Kalau begitu berarti adalah satu hal di alam ini yang kosong dari kehendak Allah. Kan gitu mafhumnya, simpel aja. Kalau kita berpendapat bahwa ya Allah tidak menghendaki keburukan, Allah tidak menghendaki kejahatan, berarti adalah di alam semesta ini satu atau satu hal yang kosong, yang luput dari kehendak Allah, dari iradatnya Allah. Padahal mustahil kan? Di alam semesta ini ada yang luput dari iradatnya Allah. Di alam semesta ini mustahil ada yang bebas, tidak terikat dari kehendaknya Allah. Gak mungkin. Nah, tapi kalau dengan pendapat Mu'tazilah tadi, seolah-olah mereka menyatakan ada sesuatu yang luput dari kehendak Allah, yaitu perbuatan jelek, perbuatan jahat, perbuatan buruk, ya, luput, bebas, tidak terikat dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ udah nampak salahnya sebenarnya. Tapi kalau langsung di kesimpulan kurang enak ngajinya. Ya, kesimpulannya udah itu aja. Ya udah, tutuplah, pulang kita. Ya, nah, tapi nggak enak kalau langsung kesimpulan. Biar kita selesaikan dulu. Nah, ya, jadi kalau menurut Mu'tazilah tadi, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menghendaki kejahatan. Apa dalil mereka? Dalil mereka, kalaulah Allah menghendaki akan perbuatan jahat, menghendaki keburukan, menghendaki kejahatan, berarti Allah itu jahat. Itu alasan mereka. Kalau Allah menghendaki keburukan, berarti Allah buruk. Kalau Allah menghendaki kejahatan, berarti Allah itu jahat. Dan dengan bahwasanya ditegahkannya daripada barang yang dikehendaki dan disuruhnya barang yang tiada dikehendaki itu supaya sia-sia, ya, sapi, ya, itu sapi sia-sia, tiada berguna, dan dengan bahwasanya disiksa atas barang yang dikehendaki itu zalim, padahal Allah Ta'ala maha suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Ya, baik, gini hujahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menghendaki perbuatan baik saja. Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Allah tidak menghendaki perbuatan jelek. Allah tidak menghendaki kemaksiatan. Konsep siapa tadi itu? Mu'tazilah. Saya ulang sekali lagi. Mu'tazilah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menghendaki yang baik-baik saja. Hanya menghendaki perkara atau perbuatan baik saja. Dan Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Allah tidak menghendaki perbuatan jelek. Allah tidak menghendaki perbuatan maksiat. Allah hanya menghendaki perbuatan baik saja. Kenapa Allah tidak menghendaki perbuatan buruk? Kalaulah Allah menghendaki perbuatan buruk, berarti Allah buruk. Kalau Allah menghendaki perbuatan jahat, berarti Allah jahat. Itu dalil utamanya. Bahkan tadi ditambahkan, dan dengan bahwasanya ditegakkan daripada barang yang dikehendaki dan disuruhnya barang yang tiada dikehendaki, itu sapi sia-sia, tiada berguna, dan dengan bahwasanya disiksa atas barang yang dikehendaki itu zalim, ya, padahal Allah Ta'ala maha suci dari perbuatan zalim yang semisal itu. Nah, itu dalil mereka yang kedua. Dalil yang mereka, hujah mereka yang pertama tadi apa? Kalau Allah berbuat buruk berarti Allah buruk. Kalau Allah berbuat jahat berarti Allah jahat. Ditegaskan lagi dengan dalil yang kedua, dan perlu saya sampaikan, dalil yang kedua itu dari dan itu tadi, itu ditegaskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ini salah satu tokoh elit Mu'tazilah. Apa kata Al-Qadhi Abdul Jabbar? Beliau menambahkan, Allah hanya menghendaki perkara yang baik saja. Karena Allah melarang segala perbuatan jelek. Betul apa enggak? Allah hanya menghendaki perbuatan baik saja. Dan Allah, ya, melarang segala perbuatan maksiat. Nah, kalau memang Allah melarang perbuatan maksiat, kata kalian, Sunni, Allah menghendaki perbuatan baik, perbuatan buruk. Berarti Allah menghendaki maksiat juga. Kan itu kata kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dibantah sama Mu'tazilah. Yang membantah itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar. Cuma enggak disebutkan di dalam kitab Sirajul Huda ini. Saya baca di dalam kitab yang lain, itu hujah daripada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kalau konsep Sunni, Allah menghendaki perbuatan baik, Allah menghendaki perbuatan maksiat. Allah menghendaki perbuatan baik, Allah menghendaki perbuatan buruk. Allah menghendaki ketaatan, Allah juga menghendaki kemaksiatan. Nah, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, Allah itu hanya menghendaki perkara yang baik saja. Kenapa? Karena Allah melarang hamba untuk melakukan perbuatan maksiat. Betul apa tidak? Nah, bagaimana mungkin Allah marah, Allah murka, Allah menghukum orang-orang yang bermaksiat, sedangkan Allah sendiri menurut kalian menghendaki perbuatan maksiat itu? Kalau Allah memang menghendaki perbuatan maksiat, ada hamba yang melakukan maksiat, kenapa dihukum oleh Allah Ta'ala? Iya pula ya, tapi jangan jadi Mu'tazilah ya. Nanti saya jawab ini. Ya, nah, kalau nggak saya kasih bantahan Sunni aswajanya, nah inilah yang dibawa pulang. Ya, bahwa Allah hanya menghendaki perbuatan baik. Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Allah hanya menghendaki ketaatan. Allah tidak menghendaki kemaksiatan. Ini konsep siapa tadi? Mu'tazilah. Sementara konsep kita, ketaatan, kemaksiatan, dua-duanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, kalaulah begitu, kalaulah memang Allah menghendaki perbuatan maksiat, sementara Allah melarang perbuatan maksiat. Kalau Allah menghendaki perbuatan maksiat, seharusnya hamba buat maksiat jangan dihukum. Karena kan dikehendaki Allah Ta'ala. Iya juga ya kan?
Sepintas lalu, betul juga kata Mu'tazilah tuh. Sepintas lalu, ya. Iya juga ya. Sementara Allah melarang berbuat maksiat. Kalau dikatakan Allah menghendaki perbuatan maksiat, harusnya yang berbuat maksiat jangan disiksa, jangan dihukum. Tapi kok disiksa, kok dimasukkan neraka? Tapi katanya Allah yang menghendaki perbuatan maksiat itu. Itu adalah dalil yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Jadi hujah mereka dua. Kalau Allah menghendaki perbuatan buruk, berarti Allah buruk. Kalau Allah menghendaki perbuatan jahat, berarti Allah jahat. Ditambahkan lagi, kalau memang Allah menghendaki perbuatan maksiat, sementara kita semua ini sepakat, mau Sunni, mau Mu'tazilah, Allah melarang Sunni. Kalau memang ya perbuatan itu perbuatan maksiat, kenapa orang yang bermaksiat dihukum, disiksa, diazab? Padahal sudah dikehendaki Allah. Itu adalah kata Mu'tazilah. Kita baca Sirajul Hudanya dulu. Maka dijawabkan atas segala mereka itu oleh segala ahlus sunnah dengan bahwasanya, jadi hujahnya Mu'tazilah tadi ada berapa? Ada dua. Ya, yang pertama hujah Mu'tazilah secara umum. Yang kedua hujah Mu'tazilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ini salah satu tokoh Mu'tazilah. Sama seperti tokoh Mu'tazilah itu ya Al-Allaf, kemudian Az-Zamakhsyari, ini ulama tafsir, ya, itu pahamnya Mu'tazilah. Nah, baik. Apa jawaban Ahlussunnah wal Jamaah atas dua argumentasi dari Mu'tazilah tersebut? Maka dijawabkan atas segala mereka itu, yaitu Mu'tazilah, oleh segala Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahwasanya yang demikian itu ditilikkan dia jahat atau sia-sia, tiada berguna atau zolim dengan nisbah kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian nisbahkan zolim itu kepada makhluk, cocok. Ya, tapi ini nisbahnya bukan kepada makhluk. Tapi nisbahnya, katakan yang begini kata mereka tadi. Kalaulah memang perbuatan maksiat itu dikehendaki Allah, kan gitu. Ya, kalaulah kata Mu'tazilah, kalaulah memang perbuatan kemaksiatan itu memang sesuatu yang dikehendaki Allah, kenapa kita yang berbuat maksiat itu disiksa? Kan gitu kan? Bukankah itu perbuatan zolim? Menyiksa sesuatu yang dikehendakinya. Paham? Nangkep nggak? Ya, saya ulang sekali lagi. Ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar mengatakan, Allah hanya memerintahkan, Allah hanya menghendaki perbuatan baik saja. Ya, hanya menghendaki ketaatan saja. Allah melarang hamba untuk berbuat maksiat. Betul apa tidak? Nah, sementara konsep Sunni, konsep kita, perbuatan baik, perbuatan jelek, kemaksiatan, ketaatan itu dikehendaki Allah. Konsep kita, paham itu ya? Dibantah sama mereka. Kan kita udah tahu tuh, perbuatan maksiat itu dilarang Tuhan. Kalau memang perbuatan maksiat itu dilarang Tuhan, kalaulah memang perbuatan maksiat itu dikehendaki Tuhan, seperti konsep kalian, hei orang aswaja, orang Sunni, kenapa orang yang maksiat disiksa, dihukum? Berarti Tuhan zolim. Paham ngerti maksudnya kan? Berarti Tuhan zolim, menyiksa sesuatu yang dia kehendaki. Kalau kita pakai akal juga, iya cocok. Nah, tapi begini, zolim itu, kalau itu zolim, itu dinisbahkan kepada kita. Kita suruh orang, ya, tolong pelkan dulu lantai musola nih. Kita perintahkan, kita kehendaki dia untuk membersihkan kotoran lantai, ya, di lantai musola ini. Udah dikerjakan dia betul-betul bersih, awak siksa, awak hukum dia. Zolim nggak kita?
Nah itu baru zolim. Zolim kalau dinisbahkan kepada kita makhluk. Tapi ini kan tentang af'al tadi, itu bukan dinisbahkan kepada makhluk, tapi dinisbahkan kepada siapa? Nisbah kepada Allah, sebagaimana hujjah dalam kitab Sirajul Huda. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada ditanya orang akan dia daripada apa jua pekerjaannya. Nah, udah jelas. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah nggak ditanya atas apa yang dia buat, tapi kalianlah ditanya atas apa yang kalian buat. Allah mau buat apa? Siapa yang mau menghakimi perbuatan Tuhan? Berani. Tapi perbuatan kitalah yang dihakimi oleh Allah. Itu ayatnya sudah jelas. Jadi, kalaulah hujjah Mu'tazilah tadi menganggap Allah telah berbuat zolim karena menyiksa orang yang berbuat maksiat, padahal maksiat itu termasuk dikehendaki Allah, berarti Allah berbuat zolim, maka jawabannya ia berbuat zolim kalau nisbahnya kepada makhluk. Contohnya itu tadi, ya, saya punya santri, saya kasih soal, ya, tulis ayat ini yang saya tulis di papan tulis, kalian tulis. Ditulislah elok-elok oleh santri saya. Tiba-tiba saya amuk dia, saya marahi dia, saya pukul dia. Zolim apa enggak saya sebagai guru? Itu baru zolim nisbahnya. Tapi kalau nisbahnya ini kan bukan kepada makhluk. Kita sedang membahas kehendak Tuhan. Nisbahnya berarti kepada Allah apa kepada makhluk? Kepada Allah. Maka kalau kepada Allah, mana ada cerita Allah berbuat zolim? Karena ayat Al-Quran menyebutkan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuatnya, tapi kitalah yang ditanya atas apa yang kita perbuat. Suka-suka hati Allah Ta'ala lah. Ya. Jadi hujjah Mu'tazilah menganggap aswaja itu zolim tidak benar. Karena zolim itu kalau nisbahnya kepada makhluk. Sementara kita membahas ini nisbahnya kepada Allah. Jadi Allah nggak ditanya dengan apa yang diperbuatnya. Ya, tapi kita yang akan ditanya Tuhan dengan apa yang kita perbuat. Dalilnya gini lagi. Untuk menegaskan, ini kan yang di kitab Sirajul Huda. Ya, udah saya jelaskan tadi ya. Allah tidak berbuat zolim. Karena zolim itu nisbahnya kepada manusia, makhluk. Sementara yang kita bahas adalah kehendak Tuhan. Berarti nisbahnya kepada Tuhan. Bebas Allah Ta'ala nak berbuat apapun. Karena bagi Allah Ta'ala nggak ada yang wajib. Tuh, payah pula nanti ya. Bagi Allah Ta'ala nggak ada yang wajib. Payah pula nanti bahasa tuh. Salah dimaknai. Ya, salah pula takutnya. Ya memang nggak ada bagi Allah yang wajib. Ya, pada perbuatan yang sifatnya fi'il. Ya, itu saya tegaskan ya. Pada sifat-sifat yang bersifat fi'il. Tidak ada yang wajib bagi Tuhan. Lain dengan sifat yang bukan fi'il. Nah, bisa dipahami itu ya. Kalau orang cerdas, kalau dia paham hukum akal, dia nggak nanya-nanya lagi itu. Ya, itulah dia. Dah nggak usah dibuka-buka lagi udah. Ya. Nah, pendapat tadi sudah disanggah sebetulnya di dalam kitab Sirajul Huda, itu sudah ada sanggahannya. Tapi untuk mengkokohkan paham sunni kita, paham ahlu sunnah kita, saya jelaskan hujah yang lain dari kitab-kitab yang lain. Ya, supaya makin kokoh. Jadi pendapatnya Mu'tazilah tadi, dan juga termasuk hujahnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya pendapat ini disanggah oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa seluruh perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, adalah Allah yang menciptakan. Perbuatan baik, perbuatan buruk datangnya dari mana? Dari Allah. Ya, serta perbuatan makhluk tidak lepas dari kehendaknya. Seandainya ada perbuatan maksiat yang tidak dikehendaki Allah, berarti Allah itu lemah. Kan gitu tadi.
Di awal udah saya jawab sebetulnya. Allah hanya menghendaki perbuatan baik. Allah tidak menghendaki perbuatan jahat. Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Allah tidak menghendaki perbuatan maksiat. Udah gampang aja jawabnya. Kalau Allah tidak menghendaki perbuatan maksiat, perbuatan buruk, perbuatan jelek, berarti ada di alam ini yang luput dari irodahnya Allah. Dan ada sesuatu yang luput, tidak terikat dengan irodahnya Allah, adalah satu hal yang muhal, mustahil. Gak ada di alam semesta ini satu perkara pun yang lepas dari kehendaknya Allah. Berarti kalau dia menganggap Allah hanya menghendaki perbuatan baik saja, Allah tidak menghendaki perbuatan maksiat, berarti perbuatan maksiat itu di luar irodahnya Allah. Kan gitu mafhumnya. Kalau ada sesuatu di alam ini yang luput dari iradah Allah, berarti Allah lemah. Allah lemah. Allah lemah muhal apa tidak? Muhal, mustahil. Oleh sebab itu di sini perlu dibedakan ya antara konsep kehendak dan konsep ridho, antara iradah dengan amar. Nah, itulah duduk perkaranya di situ. Nah, cuma itu tadilah ya Mu'tazilah nggak ada konsep iradah dengan amar. Nah, itu dia makanya salah di situ. Hujah yang lain, yang lebih mudah. Kalau dikatakan Allah tidak menghendaki keburukan. Ya, konsep Mu'tazilah tadi gimana? Coba ulang, biar ingat, biar hafal. Konsep Mu'tazilah gimana? Allah hanya menghendaki yang baik-baik saja, perbuatan baik saja. Minum ini perbuatan siapa? Minum ini perbuatan siapa? Jadi apa bagi kita? Apa itu usaha? Mau nggak saya jelasin? Sampai jam 12 ngaji nggak apa-apa ya? Gini, jelasin apa enggak? Konsep Asy'ariyah dengan Maturidiyah tentang konsep kasbun itu berbeda. Tapi ada nanti yang mirip. Konsep kasbun usaha menurut Asy'ariyah ada yang mirip dikit dengan Mu'tazilah. Maka kalau orang nggak hati-hati itu bisa terperangkap jadi Mu'tazilah. Nah, ini saya jelaskan. Konsep yang pertama tentang kasbun dikatakan menurut mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah ada dua pendapat tentang konsep kasbun, tentang konsep usaha. Pendapat yang pertama, misalnya tadi ada air minum di depan saya. Ya, perbuatan minum yang menciptakan siapa? Yang menciptakan perbuatan minum siapa? Allah. Kemudian ya, saya ambillah gelas ini, ya, langsung praktek biar jelas. Ini gelas berisi air minum. Perbuatan minum siapa yang menciptakan? Allah. Perbuatan minum perbuatan siapa? Perbuatan Allah, karena Allah yang menciptakan perbuatan minum tadi. Kemudian saya pegang ini gelas. Nah, kemudian saya minumlah air minum ini. Minum tadi itu perbuatan Allah tidak? Perbuatan Allah serentak dengan usaha hamba. Ya, kasbun. Nggak akan mungkin terjadi perbuatan minum kalau saya tidak berusaha memasukkan air ke mulut saya. Jadi supaya terjadi perbuatan minum itu, saya harus mengusahakan memasukkan air ini ke dalam mulut saya. Nah, itulah kasbun. Jadi yang jadi pertimbangan pahala dan dosa, kasbun itu tadi. Zina siapa yang menciptakan? Allah. Gak akan mungkin kita melakukan perbuatan zina kalau memang gak ada usaha kita untuk melakukannya. Itulah kasbun. Jadi perbuatan Allah serentak dengan usaha hamba. Bersamaan dia. Ya,
kebersamaan. Itu adalah pendapat Asy'ariyah. Ya, pendapat Asy'ariyah. Nah, pendapat yang kedua Asy'ariyah juga nih. Nah, di sini agak riskan. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ya, tentang usaha konsepnya begini. Perbuatan minum yang menciptakan siapa? Allah. Kemudian Allah menciptakan kuasa kepada hamba. Allah menciptakan kudroh kepada hamba. Yang dengan kudroh itu, hamba tersebut dapat melakukan perbuatan yang diciptakan Allah tadi. Coba, ada kudrot bagi hamba. Ada kudrot bagi hamba. Mu'tazilah berpendapat juga begitu apa enggak? Qadariyah, kan itu itikadnya. Ada kudrot bagi hamba. Di mana letak bedanya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dalam konsep yang kedua ini? Beda. Benang merahnya, pendapat Asy'ariyah yang kedua, ya, ini kan tadi air minum. Perbuatan minum tadi siapa yang menciptakan? Allah. Minum itu perbuatan Allah karena Allah yang menciptakan perbuatan minum. Tak akan terwujud, tidak akan terrealisasikan, tidak akan terjadi perbuatan minum tadi kecuali karena sebab Allah memberikan kudrot, memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada hamba tadi untuk melakukan perbuatan minum tadi. Kudrat yang Allah berikan kepada hamba, kuasa kepada hamba, itulah usaha kasbun menurut konsep yang kedua bagi Asy'ariyah. Maka muncul pertanyaan, Ustadz, kalau gitu tak ada bedanya dengan Mu'tazilah Qadariyah. Karena Mu'tazilah Qadariyah menganggap ada kudroh yang Allah berikan kepada hamba. Kan sama berarti, sama-sama punya kudroh. Tapi letak perbedaannya, Asy'ariyah berpendapat meskipun Allah berikan kudroh tadi kepada hamba, kudrohnya itu tidak memberi taksir. Sementara Mu'tazilah anggapan hamba memberi taksir. Kan nampak bedanya? Memberi bekas. Bisa? Nah, kalau bisa alhamdulillah. Itu Asy'ariyah. Maturidiyah. Ya, karena banyak minuman ini kayak saya jelaskan semua. Kalau air putih aja tadi, sedikit aja saya jelaskan. Ya, Mak Kode nih kalau ngaji harus banyak minumannya nih. Ada yang satu kopi nih ya kan. Nah, biar lama ngajinya. Nggak ada kopi, bentarlah ngajinya ini. Ya baik. Maturidiyah, kalau Asy'ariyah tadi kudroh hadisah, muqoronatul kudroh hadisah, ya. Nah, lil af'alil ikhtiyariyati. Itu kalau Asy'ariyah. Ya, al-muqaranatu al-qudratu hadisati. Itu kalau mazhab apa tadi? Asy'ariyah. Kalau mazhabnya Maturidiyah, al-muqaranatu al-iradatul hadisati lil af'alil ikhtiyariyati. Nah, itu kalau Maturidiyah iradah. Kalau Asy'ariyah qudrat. Ya, mendefinisikan kasbun tadi. Contoh, ada minum di atas meja. Perbuatan minum itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Karena Allah yang menciptakan perbuatan minum tadi. Dah. Kemudian saya masukkanlah air ke dalam mulut saya. Maka terjadilah namanya minum. Tidak akan mungkin terjadi yang namanya minum kalau tidak ada irodah atau tidak ada keinginan saya untuk minum. Jelas apa enggak kira-kira? Nah, berarti kan irodah baharu, irodahnya hamba, kehendaknya hamba serentak dengan perbuatan Allah. Itulah makna kasbun. Irodahnya itulah yang dihitung sebagai kasbun. Misalnya sholat. Sholat itu siapa yang menciptakan? Allah. Ya, sholat yang menciptakan Allah. Nggak mungkin terlaksana. Tidak mungkin terwujud perbuatan sholat itu kalau tidak ada kehendak kita untuk sholat. Keinginan kita untuk sholat. Contohnya juga ini. Mengaji taklim.
Perbuatan siapa ini taklim? Perbuatan Allah. Allah yang menciptakan perbuatan kita ini, taklim ini. Tapi nggak mungkin kita bisa sampai kemari kalau nggak ada irodah atau kehendak kita untuk datang kemari. Tak usah banyak cerita. Ada ngaji bah? Ada. Ya, mengapa kau tak datang tadi malam? Karena nggak ada irodah dia. Kalau nggak ada keinginan untuk datang kemari, nggak mungkin kita sampai kemari. Karena kita sampai kemari, itu menjadi dalil bukti kalau kita ada keinginan untuk datang kemari. Jadi kan serentak itu. Ya, perbuatan taklim itu, pengajian ini adalah afal Allah serentak dengan irodah kehendaknya hamba. Ya, irodah atau kehendak keinginan itulah yang disebut dengan kasbun. Makanya kita dapat dosa, dapat pahala, pertimbangannya bukan perbuatannya. Sholat, dapat nggak pahala kita? Dapat. Kenapa dapat pahala? Karena kita sholat, bukan karena afalnya, bukan karena perfiilnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena ada kudrot atau irodat yang itu tadi pada hamba tadi. Ya, adanya kasbun, usaha. Ada orang buat maksiat, minum khamr, mabuk, ya, nah masuk neraka dia, disiksa. Kenapa dia disiksa? Bukan karena perbuatannya, tapi yang jadikan pertimbangan siksanya karena ada kasbunnya. Bisa apa nggak dipahami? Yang anehnya hadirin, ya, yang anehnya masuk neraka bayar masuk neraka, mahal. Kok mau awak kojokan? Masuk surga gratis, tak onda awak kojokan. Coba contoh, sholat bayar apa gratis? Gratis. Kalau sholat masuk surga? Masuk surga. Ya, kita bahasa syariat aja dulu. Ya, masuk surga. Nggak bayar sholat. Masuk surga nggak bayar. Membaca Al-Quran. Gratis apa bayar? Gratis. Balasannya apa? Surga. Majelis taklim. Bayar apa gratis? Bayar. Iya Pak Isa? Enggak kan? Gratis. Balasannya surga apa neraka? Surga. Dan contoh-contoh yang lainnya. Secara umum, ya, perbuatan baik itu gratis. Dan buah dari perbuatan baik adalah masuk surga. Berarti masuk surga bayar apa gratis? Gratis. Coba kita mikir. Perbuatan maksiat itu bayar loh. Ya, apalagi contohnya misalnya. Perbuatan maksiat. Misalnya minum khamr. Ya, minum khamr pasti beli tua dulu. Bayar apa gratis? Bayar. Awak minum tua, mabuk. Masuk neraka. Berarti masuk neraka bayar. Kemudian apalagi contohnya? Pompa. Ya, yang relevan, nyabu. Ada orang pompa. Ya, nah, jangan ya. Nah, pompa, nyabu mahal. Semurah-murahnya narkoba itu 50.000. Itu pun berapa asapnya cuma. Nggak ada biusnya. Tahu aja Ustadz nih ya. Ya. 50.000. Bayar. Tapi ada orang sanggup tiap hari bayar 50.000 ya untuk ngisep sabu. Yang mana ngisep sabu narkoba itu masuk neraka. Kan berarti dia membayar mahal dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Sementara masuk surga itu gratis. Ini orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh. Dia bayar mahal untuk masuk neraka kok mau. Disuruh masuk surga gratis malah nggak mau. Kan orang bodoh. Orang bodoh. Paham ya kira-kira itu ya? Berpikirlah kita, merenunglah kita. Orang masuk surga gratis, enak. Nggak mau. Masuk neraka bayar kok mau. Ya, main judi. Ya, butuh modal. Betul apa enggak? Ya, main yang sekarang lagi ya, slot. Ya, cengkring itu slot ya dia. Ya, main itu bayar. Ya, masuk neraka. Berarti dia membayar mahal untuk dirinya masuk neraka. Kan bukan orang pinter itu. Ya, masuk surga gratis. Itulah bentuk luasnya rahmat Allah. Nah, baik, kembali tadi ke dalilnya. Udah jelas, itulah pokoknya. Itulah konsep usaha menurut
Maturidiyah dan Asy'ariyah. Baik. Jadi, kalaulah Allah tidak menghendaki keburukan. Ini konsep siapa tadi? Allah hanya menghendaki kebaikan. Allah tidak menghendaki keburukan. Konsep siapa? Mu'tazilah. Maka kita jawab, kalaulah Allah tidak menghendaki keburukan, mengapa di dunia ini ada keburukan? Udah kan? Ada nggak keburukan di dunia ini? Ada. Kalau Allah tidak menghendaki keburukan, kenapa di dunia ini ada keburukan? Bukankah kita menyaksikan ada bencana alam, tsunami, gunung meletus, banjir? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ya. Kemudian kita menyaksikan merebaknya penyakit, wabah. Ada apa enggak terjadi? Terjadi COVID yang lalu sudah. Ya. Kebaikan apa keburukan? Keburukan dan berbagai bentuk-bentuk penderitaan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Keburukan apa kebaikan? Keburukan. Dan itu ada nyatanya. Kalau memang Allah tidak menghendaki keburukan, kenapa ada keburukan di dunia ini? Kan simple. Ya, simple. Nah, pertimbangan seperti itu tadi ya akan memberikan paham. Berarti keburukan yang terjadi di alam ini, bencana alam, ya, penderitaan, penyakit-penyakit, itu adalah keburukan. Berarti keluar dari iradahnya Allah. Kalau begitu ya kembali tadi, berarti Allah itu lemah apa enggak? Lemah. Nah, udah makin kuat dalilnya kan? Nah, keburukan itu pun, ya ini simak nih, supaya kalau menimpa diri kita bisa lebih baik, iman kita enggak drop. Keburukan yang terjadi, ya sesuatu itu dinilai buruk, itu hanya menurut pandangan makhluk. Kembali kita ngaji yang kemarin di musola dekat kuburan. Apa yang berlaku di alam ini, itu sudah terjadi sesuai apa yang dikehendakinya. Betul? Dan menurut ilmunya Allah Ta'ala, sesuatu yang dikehendaki Allah pasti baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik. Sepakat kita ya? Saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apapun itu, penyakitkah, bencana alam, ya, dan lain sebagainya, sudah dikehendaki Allah apa tidak? Dikehendaki Allah apa tidak? Dikehendaki Allah terjadinya. Dan menurut ilmunya Allah, ya, apa yang terjadi itu, ya, menurut ilmunya Allah itu baik. Karena sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti baik, nggak ada yang buruk, pasti baik. Jadi penilaian buruk itu hanya bagi makhluk, bagi Allah nggak ada yang buruk. Ya, kenapa? Karena bila dita'alluqkan dengan ilmu Allah, Allah dengan sifat ilmunya mengetahui sesuatu yang terjadi kan atas kehendaknya. Mana mungkin kehendak Allah itu tidak baik? Berarti kalau kita menganggap kehendak Allah itu tidak baik, sama artinya kita menuduh Allah itu jahat. Bisa dipahami? Coba kita ambil iktibar, penutup. Sakit misalnya. Pandangan makhluk, sakit itu baik apa buruk? Buruk. Penyakit itu buruk pandangan makhluk. Tapi pada pandangan Allah tidak. Apa buktinya? Dari penyakit, maka adalah rumah sakit. Ada rumah sakit, butuh pekerja. Maka banyak orang yang kerja. Dengan banyak orang yang kerja, adanya rumah sakit, tumbuh nggak perekonomian? Tumbuh. Dan ilmu pengetahuan kesehatan juga berkembang. Ada fakultas kedokteran hewan, fakultas kedokteran gigi, ya, khusus dokter spesialis penyakit dalam, dokter jantung, dan lain sebagainya. Dokter hati, ulama sufi. Ya, kalau dokter hati. Berarti, satu keburukan menurut pandangan makhluk, tapi banyak nggak maslahatnya. Nah itu tadi. Jadi sudut pandang kita, mindset kita, memandang perkara yang buruk itu jangan dari satu sisi. Apa hikmah di balik itu?
Ya, jadi penyakit menurut pandangan manusia buruk apa baik? Buruk. Tapi sekali lagi, kalau dikembalikan kepada pandangan Allah, nggak ada yang buruk. Buktinya adanya penyakit, ada rumah sakit. Rumah sakit butuh pekerja. Ya, akhirnya banyak yang terbantu kerja di rumah sakit tadi, maka nafkahnya orang-orang banyak yang terbantu. Betul apa enggak? Ya, berkembangnya, dinamisnya ilmu pengetahuan kedokteran semakin berkembang. Ilmu pengetahuan, fakultas kedokteran penyakit dalam, ya, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis kecantikan, gigi, mata, ada spesialis masing-masing. Berarti masalahnya banyak apa enggak? Banyak. Gunung berapi meletus, bencana alam. Menurut pandangan makhluk, baik apa buruk? Buruk. Menurut pandangan makhluk. Ya, tapi dari meletusnya Gunung Merapi tadi memuntahkan perut bumi, dan ketika sudah kondisi aman, ya, hasil daripada larva itu tadi yang dimuntahkan oleh gunung yang meletus, itu banyak harta karun tersembunyi di dalamnya. Betul apa enggak? Orang tambang pasti tahu. Ya, orang tambang pasti tahu. Kenapa memuntahkan perut bumi sementara harta melimpah tidak ternilai itu banyak di dalam bumi? Makanya orang nambang berkilo-kilometer masuk ke dalam bumi karena mencari sesuatu yang berharga tadi. Tapi ini nggak perlu sampai harus masuk ke dalam, Allah Ta'ala yang mengeluarkannya sendiri. Nah, tinggal ditambang. Makanya kalau mau nambang emas, cari gunung yang aktif. Kan gitu rumusnya. Ya, rumus pertambangan. Ya, kalau ada sungai yang mengalir dari arah pegunungan yang gunung itu termasuk gunung aktif, ya, sering terjadi, ya, apa namanya, reaksi vulkanisme, maka di situ pasti banyak emas. Kok idenya begitu? Berarti baik apa enggak? Makanya itu tadi, kalau dipandang kepada pandangan makhluk, jeleklah, buruk. Tapi kembalikan ke pandangan Allah, nggak ada yang buruk menurut pandangan Allah. Nah, jadi supaya kita bisa lebih menerima gitu loh maksudnya. Kalau terjadi satu hal yang menimpa kita, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, nah, kalau dipandang dari pandangan diri kita ya buruk, kita nggak mau, kan gitu. Diuji dengan hal yang seperti itu. Nah, tapi pandangan Allah Ta'ala pasti di situ ada kebaikan. Ada muncul pertanyaan gini, Allah tuh sudah tahu tidak kalau seorang hamba akan berbuat maksiat? Allah dengan sifat ilmunya mengetahui tidak kalau seorang hamba berbuat maksiat? Jawabannya tahu. Bahkan sebelum Allah menciptakan hamba itu. Betul apa enggak? Pertanyaan saya, dan saya nggak mau jawab, PR, ya, untuk yang ngaji. Apakah Tuhan berkuasa memalingkan hamba, ya, dari perbuatan maksiat itu? Sementara dengan ilmunya dia tahu kalau hamba itu bakal berbuat maksiat pada hari sekian, jam sekian, di tempat sekian. Apakah Allah mampu, kuasa memalingkan hamba itu dari perbuatan maksiat itu? Ngerti nggak pertanyaannya? Kuasa nggak? Kuasa apa tidak Allah memalingkan hamba dari perbuatan maksiat? Masya Allah, terjadi khilafiyah nih ya. Jumhur mengatakan mampu. Mampu tidak Allah memalingkan hamba dari perbuatan maksiat? Sementara sudah dita'aluki dengan ilmu Allah, Allah tahu kalau hamba itu bakal berbuat maksiat. Mampu nggak? Jelaskan pertanyaannya kan? Itulah. Jawab apa enggak? PR lah ya. Saya jawab, Ustaz. Kalau udah ta'aluk ilmu Allah Ta'ala bahwa itu maksiat, maka bagaimana pula menjadi tak maksiat? Kuasakah Tuhan? Kalau secara ta'aluk dan hadis secara hakiki, sahih.
Tapi takluk kudroh itu secara peluhi patut saya, tapi tidak dibalikkan kepada yang jahat menjadi baik. Baik. Karena udah takluk ilmu Allah Ta'ala kepada tak baiknya. Nanti andai kata pula bisa pula balik, berarti ilmu Allah Ta'ala itu keliru. kejahilan. Gitu ya. Ya. Cemana? Tuh. Ya, mumtaz. Nah, mumtaz tuh sempurna. Iyalah. Kalau pertanyaan tadi jelas. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui hamba itu berbuat maksiat. Bahkan sebelum hamba itu diciptakan, sudah diketahui Allah si fulan bakal buat maksiat di hari sekian, jam sekian, di tempat sekian. Itu dita'aluki dengan ilmunya Allah. Maka pertanyaannya, kuasakah, mampukah Allah Ta'ala, apa tadi pertanyaannya? Mampukah Allah Ta'ala memalingkan hamba tadi dari perbuatan maksiat itu? Sementara sudah diketahui Allah hamba itu bakal berbuat maksiat. Dijawab mampu, salah. Dijawab tak mampu juga salah. Kenapa pertanyaannya salah? Tak boleh ditanya begitu. Karena kan sudah dita'aluki oleh ilmu Allah Ta'ala, si fulan akan berbuat maksiat. Ya. Kemudian dikehendaki dengan irodahnya. Kemudian diwujudkan dengan kudrotnya. Kan begitu dia kalau tartib aklinya. Maka nggak akan mungkin berubah. Apa yang sudah diketahui sejak azali oleh Allah dengan sifat ilmunya. Bahwa si fulan akan berbuat maksiat. Ya, tiba-tiba ya Allah tidak si fulan tidak berbuat maksiat. Itu nggak mungkin. Ya. Nah, itulah tadi. Berarti ilmu Allah salah. Mana mungkin ilmu Allah itu salah? Ya, paslah yang dijawab Pak Isa itu. Nah, jelas ya? Seperti itu dia. Enak nih ngaji tauhid nih, ya, berputar-putar. Ya. Menafikan itu tadi. Berarti dianggapnya Allah Ta'ala tuh jahil daripada ilmunya, ya. Tidak menghendaki sesuatu. Kalau kita kan konsep kita jelas. Perbuatan baik dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah. Perbuatan buruk dikehendaki Allah, dikehendaki Allah. Tapi kalau Mu'tazilah perbuatan baik dikehendaki Allah, dikehendaki Allah. Perbuatan maksiat dikehendaki Allah, tidak. Berarti kalau kita tarikkan kepada ta'aluknya sifat ilmu, sama artinya Mu'tazilah menganggap ilmu Allah jahil. Na'udzubillahi min zalik. Lanjut. Apa kalau kita menerjemahkan Arab Melayunya itu? Atau ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Ya, itulah dalil ikhtiar itu tadi, Ustaz. Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Itu kan? Nah, ini jadi dalil Mu'tazilah. Kalau hamba itu dapat menentukan ya ketentuannya sendiri, seperti pembahasan kemarin. Padahal maksud ayat itu enggak begitu. Ya, tidak begitu. Bukan makhluk hamba menentukan ketentuan dia sendiri, tapi itu menegaskan adanya kasbun bagi hamba tadi. Nah, itulah menunjukkan penguat akidah Ahlus Sunnah itu tadi. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maksudnya apa? Ada kasbun bagi hamba, usahalah. Ya, kalau mau pintar, mau alim, ngaji. Kan nggak mungkin. Ustadz, kalau Allah takdirkan aku jadi orang alim, nggak ngaji pun alim juga aku. Gila apa tidak tuh? Gila apa tidak tuh? Gila. Ustadz, kalau Allah takdirkan aku masuk surga, nggak sholat pun aku masuk surga. Gila apa tidak? Gila. Sholat kau, hei. Sholat. Itulah usaha di situ. Barulah masuk surga. Itu tadi penegasan dalilnya itu tadi. Nah, kalau makan kau ndak pakai dalil itu. Dimasukkannya juga nasi itu. Bahkan nasinya dibuat di piring segunung Uhud tingginya. Kalau amal pakai dalil itu. Kalau makan, betul-betulan ada ikhtiarnya. Itulah dia, tak betul. Ya, ado-ado aja. Tapi memang ada loh orang yang kayak begitu. Saya pernah jumpa. Ya, umumnya orang torikot.
Makanya di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, umat Islam, hadis Nabi, di akhir zaman terpecah kepada 73 firqah, golongan. Yang masuk surga 1, 72 masuk neraka. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, mayoritas 72 golongan itu berpaham Mu'tazilah. Yang di akhir zaman, ya, paham Mu'tazilah itu akan banyak diadopsi oleh orang-orang yang bertorikot. Tapi torikotnya nggak benar, ya. Zindikoh, ya, zindikoh kalau istilahnya, zindik. Baik, jadi hati-hati. Jadi tapi saya memang pernah jumpa orang kayak begitu, ya. Kalau memang ditakdirkan kita masuk surga, Ustadz, tak sholat pun pasti masuk surga. Makanya ada torikot yang mengatakan sholat tidak wajib. Di Marelan Pasar 2, saya ketemu langsung sama mursyidnya, ya. Jadi begitu itu saya dapat berita hari raya Idul Fitri, hari raya pertama. Biasalah kumpul sama tetangga kan gitu. Bercerita tentang agama. Ini ada guru mantap, Ustadz. Gimana rupanya, Wak, guru mantap? Inilah yang menurut saya ini baru cocok untuk diikuti. Rupanya paham tak sholat itu yang wajib untuk diikuti, katanya, cocok diikuti. Terakhir cerita-cerita, berarti menurut Wak sholat nggak wajib. Ya kan kalau memang udah ditakdirkan Allah kita Ustadz masuk neraka walaupun kita sholat. Dan kalau memang ditakdirkan Allah kita masuk surga, ya pasti masuk surga walaupun nggak sholat. Di mana guru Wak? Antarkan saya ke rumah guru Wak. Hari raya kedua harusnya saya kumpul sama keluarga. Saya mendatangi guru sesat itu tadi. Ya, saya debat. Ya, saya debat. Cuma supaya nggak ketahuan, ya itu tadilah. Kadang orang nggak percaya nengok awak. Kita koci itu badan tuh tadi ya. Tak percaya. Ya, awak debat. Dan memang dia berpendapat demikian. Sholat nggak wajib. Kalau memang ditakdirkan Allah kita masuk surga, walaupun kita buat maksiat, pasti masuk surga. Kalaupun kita ditakdirkan Allah masuk neraka, walaupun kita beramal sepanjang waktu, sepanjang hidup, kita tetap masuk neraka. Nah, kan bahaya itu tadi. Menafikan yang namanya kasbun. Nah itu. Ya, tapi dipanggil mursyid. Lucunya pas debat sama saya itu, setiap mau mengeluarkan dalil Al-Quran, dipanggil muridnya, Cak, kau bacakan ayat Al-Qurannya. Rupanya nggak pandai dia baca Quran. Sama yang kayak viral ini, yang bahasa Suryani, bahasa semut itu asal mau baca ayat Al-Quran, pasti orang disuruh baca. Coba perhatikan videonya. Ya kalau dia baca makoli inna lakode kanan, apa aja. Paham yang viral tuh kan? Ya, saya mungkin ya suuzon, biarlah suuzon. Mungkin dia nggak pandai baca Quran. Ya, nggak pernah saya tengok dia baca Al-Quran. Setiap mau mengeluarkan dalil, dia punya murid, pengikut, muridnya yang bacakan Quran. Nah, gitu pula mau bahasa Suryani ditulisnya. Bahasa Somut. Hantalah zaman sekarang nih. Udahlah, mengaji yang elo-elo aja gitu. Ya, jangan putus mengaji nih, mengaji tauhid nih. Dah. Sikit lagi biar kita titikkan. Dan bermula. Ini dia. Bermula hikmah suruhnya dan tegahnya. Allah kan memerintahkan buat baik. Allah menegahkan, melarang untuk berbuat jahat, berbuat buruk. Hikmahnya itu apa rupanya? Ya, apa hikmahnya? Ya. Nah, mana tadi dia? Bermula hikmah suruhnya dan tegahnya, tanda percobaan atas hamba. Itu ujian untuk hamba. Ya. Ada perbuatan jahat, ada perbuatan buruk, ada perbuatan baik, itu ujian untuk hamba. Apa adakah ia taat? Ya, atau tiada, dan tiada datang melintang. Ya. Atas mazhab Ahlussunnah itu oleh firman Allah Ta'ala, wala yarda li ibadihil kufra. Benar kan? Yakni dan tiada ridho Allah Ta'ala bagi segala hambanya akan kufur. Allah tidak ridho kepada kekufuran. Karena bahwasanya iradat itu berlain bagi ridho. Nah, itu dia ketentuannya di situ. Jadi ada perbuatan baik,
Ya, ada perbuatan buruk, hikmahnya itu tadi apa? Sebagai ujian untuk hamba. Justru adanya perbuatan buruk, adanya maksiat, ketika seorang hamba mampu menghindarinya, derajatnya di sisi Allah semakin tinggi apa tidak? Nah, kan hikmahnya kembali untuk siapa? Untuk hamba. Berarti kebaikan juga enggak dibalik keburukan? Kebaikan. Itulah hikmahnya. Dan perlu untuk kita ketahui hadirin, iradat dengan ridho itu beda. Ya, iradat dengan ridho itu beda. Ridho di sini amar. Kan udah kita bahas. Ada iradat, ada amar. Beda. Terkadang Allah menghendaki sesuatu tapi Allah tidak memerintahkan. Seperti kafirnya siapa? Ya, kafirnya Abu Jahal misalnya. Itu dikehendaki Allah. Walau Allah tidak memerintahkan kepada kekufuran. Jadi bedakan itu konsepnya iradah dengan konsepnya ridho. Konsepnya iradah dengan konsepnya amar. Itu enggak sama. Dan inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beda iradah, beda ridho. Beda kehendak, beda ridho. Beda iradah, beda amar. Samanya sebetulnya itu. Tapi di Mu'tazilah kita nggak ketemukan adanya konsep yang semisal ini. Wallahu a'lam bishawab.